Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji seputar masalah tauhid untuk anak-anak. Kajian intensif untuk orang tua dan guru yang kita uraikan dari ringkasan buku-buku Al-Usul Ats-Tsalatsa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullahu taala. Baik. Dan bentuknya masih seperti yang sudah kita terangkan, dari bentuk tanya jawab seputar masalah tauhid ini. Baik. Kita sekarang telah masuk di pondasi yang ketiga dari pondasi Al-Usul Ats-Tsalatsa ini untuk anak-anak. Jadi sudah kita lewati dua pondasi ya. Ada pondasi pertama tentang mengenal Allah, itu sudah kita bahas. Pondasi yang kedua tentang mengenal Islam juga sudah dibahas. Ya, di 30 soal ya, sudah kita terangkan. Dan sekarang kita akan masuk di pondasi yang ketiga tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan uraikan ada 30 pembahasan di sini ya, dari uraian soal jawab tentang masalah ma'rifatun Nabi. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan para ulama dalam menjelaskan masalah ma'rifatun Nabi ini, ya, terkhusus ini dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu ada beberapa model pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, modelnya itu kadang bentuknya diterangkan dulu dari pengenalan kepada Nabi itu secara global. Ya, dari nama beliau, nasab beliau, kemudian suku beliau, ya, di mana beliau lahir, kapan lahirnya, berapa umurnya. Ini kan mencakup seluruhnya begitu ya. Ya, mencakup seluruhnya. Bisa untuk Nabi juga, bisa untuk yang lainnya dari umat, dari manusia secara umum kan. Itu pembahasan yang pertama, modelnya pembahasan global. Nah, nanti di pembahasan kedua akan diterangkan pembahasan secara terperinci. Ya, mulai masuk di situ pembahasan-pembahasan yang tidak dimiliki oleh umat beliau dari hal-hal yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang masalah beliau diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Kemudian kapan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini nanti kita akan terangkan ya. Apa mukjizat beliau, gitu kan? Itu akan diuraikan nanti insyaallah taala. Yang baik. Kemudian nanti di akhir pembahasan akan diterangkan tempat tinggal beliau di mana sampai beliau wafat. Ya. Kemudian juga di sebagian pembahasan, sebagian ulama ada yang memasukkan pembahasan masalah hari kebangkitan. Ya, masalah hari kebangkitan. Seperti Syekh di situ di buku ya, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Beliau di akhir Ma'rifatun Nabi, di akhir pembahasan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang masalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan.
Ya, itu dibahas ya, karena memang ada orang-orang di masa beliau ketika itu yang mengingkari hari kebangkitan. Padahal ini sebenarnya sudah masuk di pembahasan rukun-rukun iman, gitu kan? Di pondasi yang kedua. Nah, kemudian juga akan disinggung sedikit tentang masalah awal Nabi dan Rasul secara umum begitu ya. Dan nanti akan diterangkan di akhir-akhir dari pembahasan ini. Di akhir-akhir dari pembahasan. Baik. Dipaham ya? Ya, sekarang kita lihat dan nanti kita akan uraikan ada 30 soal jawab seputar masalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari ilmu-ilmu yang harus diketahui ya oleh orang tua. Ya. Dan juga oleh guru. Khusus ini masalah guru agama ya. Yang menjelaskan tentang agama. Nah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi jangan misalnya karena pelajaran ini pelajaran anak-anak, orang tua tidak perlu tahu. Ya, justru orang tua yang harus tahu di sini ya. Pembahasan masalah ma'rifatun Nabi ini misalnya kan. Karena nanti mereka yang akan mengajari anak-anaknya. Ya. Demikian pula para guru di sekolah. Ya. Jangan pelajaran hanya untuk anak-anak dia acuh tak acuh. Justru ini harusnya diperhatikan. Karena nanti mereka yang akan mengajar. Yang akan mengajari dari murid-murid tersebut. Dipahami ya? Baik. Ya. Dan pada pagi hari ini kita akan uraikan insyaallah taala, mungkin kalau cukup waktunya kita akan bahas sampai 8 soal dari ma'rifatun Nabi, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Ya, kita lihat di soal yang pertama di situ, di pondasi yang ketiga, di halaman 20. Dikatakan yang pertama, man nabiyyuk? Ya, ringkas ya. Dikatakan man nabiyyuk? Siapa nabimu? Maka dijawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pertanyaan dan jawaban yang umum yang bisa dipahami oleh seluruh anak-anak. Ya, yang penting dia sudah bisa bicara, bisa dia jawab ini. Dikatakan siapa nabimu? Maka dia jawab siapa? Muhammad. Minimal dia jawab Muhammad, gitu kan? Kalau dia sudah bisa bicara lebih lancar lagi, ya dia tambah dengan salawat, gitu kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan soal ini mungkin sering kita dengarkan ya. Di dunia ini mungkin gampang dijawab. Ya. Tapi di alam kubur itu tidak semudah itu ya. Seorang itu akan menjawab di alam kubur 3 soal ini sama dengan man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia jawab Allah. Ya, ma dinuk, apa agamamu? Dia jawab Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia gampang dijawab. Anak-anak TK mungkin gampang bisa diucapkan. Ya. Tapi di alam kubur itu, di alam barzakh itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Nah, seorang menjawab nanti itu dikembalikan akan ilmu dia tentang 3 perkara ini. Jadi jangan dianggap remeh ya, dianggap enteng pelajaran usul salatah itu. Ya, itu pelajaran yang sangat wajib dipelajari. Nah, dan para ulama kita itu mereka sering mengulang-ulangi buku 3 pondasi agama ini ya. Ya, dengan berbagai macam model. Ya. Kadang mereka baca dari syarahnya, kadang matannya. Di syarah juga itu banyak macam ya, dari syarah-syarah para ulama. Ada ringkasannya juga. Nah,
Dan juga ada buku untuk anak-anak. Ada buku beliau juga dari Syekh ini khusus usul salatah untuk anak-anak. Ya. Tapi bukan buku yang kita baca sekarang ya. Ya. Sekarang ini usul salatah juga tapi kita padukan ya dari sumber-sumber yang lain, dari pembahasan ulama seputar masalah mengenal Nabi Muhammad SAW ini atau usul salatah secara umum. Baik. Ya, jadi itu dari kegiatan kehidupan ya. Diulang-ulangi ilmu-ilmu itu supaya nanti di alam kubur kita akan diharapkan bisa mudah menjawabnya. Dan dimudahkan oleh Allah dalam menjawabnya. Ya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kuatkan, kukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini ayat kata sebagian sahabat turun ketika Nabi SAW menjelaskan tentang siksaan di kuburan, ya, dari adab kubur. Jadi ada orang yang dikuatkan dalam menjawab pertanyaan, ada yang tidak bisa dikuatkan. Ya, ketika dia tidak belajar, ya, tidak mempelajari dari 3 pondasi agama ini. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ini ilmu memang kita buat untuk anak-anak pembahasannya, tapi orang tua harus tahu, ya, harus ilmui sebagai bekal dia dalam mengajari anak-anak dan juga demikian pula para guru. Baik, jadi tidak ada yang lepas dari kita ya. Semua pasti akan ditanya nanti pada hari ketika kita masuk di alam barzakh. Ya. Baik. Jadi kita kembali tadi kepada soal tadi yang sudah kita terangkan. Ya, ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Nah, akan dijawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban ringkas ya. Ya. Dihilangkan mubtada'nya, tinggal khabarnya saja. Nah, tinggal khabarnya. Dan itu dari metode kita yang sudah kita terangkan. Dalam menjawab pertanyaan itu kan ada 2 macam. Ada jawaban yang panjang, ada jawaban yang ringkas. Kalau jawaban ringkas kadang dia hanya jawab khabarnya atau hal yang pokok saja yang dibutuhkan dalam jawaban. Baik, dipahami ya. Dan dalil tentang masalah ini, ya, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW itu dari hal yang sangat jelas sekali, yang sangat jelas. Dan 3 soal tadi yang kita terangkan akan ditanya di alam kubur. Itu sudah kita singgung juga ya di awal pondasi pertama dan pondasi yang kedua. Diterangkan hadis-hadis tentang masalah 3 pertanyaan di alam kubur itu kan. Ada hadis dari Al-Bara bin Azib, riwayat Ashabus Sunan. Ya, ada juga dari riwayat Imam At-Tirmidzi saja secara khusus dari hadis Abu Hurairah. Itu datang 2 malaikat nanti bertanya. Malaikat ini diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahu malakani azraqani aswadani. Akan datang kepadanya 2 malaikat yang berwarna biru dan berwarna hitam. Ya. Jadi 2 malaikat ini ada warna birunya, ada warna hitamnya. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Ya, jadi jangan, mungkin kalau di gambaran kita malaikat itu warna putih yang kita pernah sering lihat di gambaran-gambaran media begitu ya. Tidak seperti itu ya. Itu malaikat Munkar dan Nakir Nabi sudah kabarkan. Memang datang dalam keadaan menyeramkan. Ya. Berwarna hitam dan berwarna apa? Biru. Ya. Ada campuran hitamnya, ada campuran birunya. Ini datang nanti akan bertanya tentang 3 soal. Man rabbuk, ma dinuk, dan man nabiyuk. Paham ya? Yang sudah kita singgung tadi itu. Ya. Jadi kalau dia orang yang beriman, dia akan jawab Rabbi Allah. Ketika ditanya man rabbuk, dia jawab Rabbi Allah. Soal yang kedua juga, ya, ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu? Dia jawab dini al-Islam atau al-Islam. Agamaku Islam. Soal yang ketiga juga seperti itu. Man nabiyuk, dia jawab
Nabi Muhammad SAW atau Muhammad SAW. Ya, dipahami ya? Nah, itu kalau dia belajar ya, dia paham, dikenal Allah, dikenal agama Islam, dan dia kenal Nabi Muhammad SAW. Akan dimudahkan oleh Allah. Tapi golongan yang kedua, Nabi terangkan juga dalam hadis, kalau dia orang yang kafir atau orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, ya ketika ditanya sama malaikat nanti, man rabbuk, dia akan jawab, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Kata dia, saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia mengatakan sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Ya. Soal kedua juga seperti itu, ditanya, madinuk, apa agama? Dia jawab sama. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia ucapkan sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Soal yang ketiga juga sama. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia jawab juga sama. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia ucapkan sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Ya. Di awalnya itu ada kata kalimat ha la adri, gitu. Ini dari kalimat ketakutan. Ya, kalimat yang menunjukkan dia apa? Sangat takut sekali. Nah, kalau dia katakan saya tidak tahu. Dipahami ya? Ini hadisnya kalau kita bahas panjang ya. Nah, di alam kubur itu ada taman dari taman-taman surga, dan juga di sana ada juga dari apa? Siksaan dari siksaan api neraka. Nah, karena di alam kubur seorang ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan tadi itu, akan diluaskan kuburannya. Ya, sejauh mata memandang. Jadi kuburan yang sempit yang kita lihat mungkin di dunia ini hanya berapa meter begitu, itu di alam barzah akan menjadi luas. Kalau dia sudah selesai menjawab 3 soal tadi itu. Ya. Kemudian akan ditemani dia oleh seorang yang harum baunya, ya, yang baik pakaiannya, yang sangat indah wajahnya, yang mirip dengan dia begitu. Kalau dia laki-laki, laki-laki juga yang temani. Kalau dia perempuan, perempuan juga yang menemaninya. Dengan 3 sifat tadi itu. Ya, sangat indah wajahnya, sangat harum baunya, dan sangat baik pakaiannya. Ya, akan ditanya kepadanya, siapa kamu yang datang ini? Jadi di alam kubur itu seorang tidak sendiri ya, ada yang menemaninya begitu. Kata orang ini, saya adalah amalanmu di dunia. Ya, dibuat oleh Allah menjadi apa? Manusia yang mirip dengan dia nanti di alam kubur. Itu kalau orang yang soleh tadi bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ditemani dia sama orang yang kayak tadi ya sifatnya. Ya. Kemudian dibukakan untuknya celah dari sorga. Ya. Baru celah dari sorga ya. Dia lihat sorga itu dari arah jauh. Dan dia disitu berdoa kepada Allah, semoga dipersegerakanlah hari kiamat. Dia tidak mau tinggal lama di situ. Ya. Ini gambaran global nanti ya. Jadi dia sudah bisa jawab 3 pertanyaan tadi itu. Ya. Sebaliknya kalau dia orang yang kafir, yang berdosa, ya, atau orang yang tidak mempelajari dari ilmu-ilmu ini, itu akan ketika dia tidak bisa jawab tadi, akan disempitkan kuburannya. Ya. Awalnya dipukul ya oleh malaikat. Yang kata Nabi, andai kata dipukul ke gunung, gunung akan hancur. Ini mau dipukul kepada manusia. Ya, kepada apa? Manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dia akan berteriak dengan teriakan yang didengarkan oleh seluruh makhluk di alam semesta ini, kecuali 2 kata Nabi, yaitu jin dan manusia. Andai kata manusia mendengarkan dari jeritan, ya, teriakan orang-orang di kuburan ketika mereka dipukul, disiksa, itu mereka akan mati juga di sini, di muka bumi ini. Itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dipahami. Tapi kalau hewan-hewan, mereka mendengarkan dari jeritan orang-orang yang disiksa di kuburan itu. Nah, jadi dari ilmu ringkas ya, pelajari usul salasa ini agar seorang itu dia bisa dimudahkan. Jadi setelah dia dipukul, kemudian dihimpit dia, disempitkan kuburannya sampai tulangnya itu patah-patah. Ya, tulangnya patah. Datang orang yang mirip juga dengan dia begitu, tapi sebaliknya ini pakaiannya sangat busuk, baunya sangat busuk, pakaiannya juga sangat jelek, ya, dan wajahnya itu adalah wajah yang sangat jelek sekali. Ya, ditanyakan, siapa kamu yang datang dengan wajah yang jelek ini, pakaian yang yang tidak baik, bau yang sangat busuk? Maka dia berkata, saya amalanmu di dunia. Amalannya dibuatkan juga oleh Allah menjadi manusia seperti itu. Kemudian ditampakkan celah dari neraka. Ya. Dan dikatakan di situ, itu nanti adalah tempatmu nanti pada hari kiamat. Maka orang ini berdoa agar kiamat jangan ditegakkan. Agar kiamat jangan ditegakkan. Karena dia akan tahu di situ dia akan kembali kemana pada hari kiamat nanti. Jadi ini dari gambaran-gambaran global ya. Ada hadis-hadis yang lebih merinci kalau kita baca ya dari penjelasan ini. Baik. Jadi ini dari simpulan dari soal yang pertama tadi ya. Ketika ditanya man nabiyuk, maka dijawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya di 5 tempat. Ya, di 5 tempat. 4 tempat itu nama beliau disebut Muhammad. Ya. Di tempat yang terakhir disebut dengan nama Ahmad. Dengan nama siapa? Ahmad. Ya, saya bacakan secara ringkas ya ayat-ayatnya, nanti dicek. Tempat yang pertama ada di surah Ali Imran. Ada di surah Ali Imran ayat 141. Ya. Ayat 141. Di situ disebutkan oleh Allah nama nabi kita. Lafaznya di situ, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasul yang telah berlalu para rasul sebelumnya. Ya, ini tempat yang pertama. Di surah Al Imran ayat 141. Tempat yang kedua di surah Al-Ahzab. Ya, ada di surah Salat yang sudah kita baca ya. Di surah Al-Ahzab ayat ke-40. Ayat ke-40. Dikatakan di situ, ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah salah seorang dari lelaki di antara kalian. Akan tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ini tempat yang kedua ya. Tempat yang kedua di surah Al-Ahzab ayat ke-40. Tempat yang ketiga di surah Muhammad. Ya. Jadi ada di dalam Al-Quran itu surah namanya surah Muhammad. Di juz 26 ya. Yang sudah sampai di situ dilihat situ. Saya kira sudah dihafal. Ya, di surah Muhammad di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua. Dikatakan di situ lafaznya wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu tempat yang ketiga ya di surah Muhammad. Jadi nama surahnya sudah nama nabi kita. Kemudian di ayat yang kedua di situ ada nama nabi kita disebut juga. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Baik. Kemudian tempat yang keempat di surah Al-Fath. Di surah apa? Al-Fath ayat 29. Di surah Al-Fath ayat yang terakhir ya. Di surah Al-Fath ayat yang terakhir di ayat ke-29. Dikatakan di situ,
Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Baik, ini 4 tempat nama Nabi kita disebut ya dengan lafaz nama Nabi Muhammad. Dengan lafaz Muhammad ya. Yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Ya, tempat yang kelima tadi yang sudah kita isyaratkan ada di surah As-Saff. Ya, saya kira mungkin banyak yang sudah hafal ya. Diterangkan sudah perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika dia kabarkan kepada Bani Israel, ya, akan datang setelahku kata beliau, ya, seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad. Ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, gitu ya. Itu juga nama nabi kita ya. Nama nabi kita disebut dengan nama Ahmad. Dengan nama Ahmad. Baik. Jadi ini dari tempat-tempat ya. Tempat-tempat nama nabi kita disebut dalam Al-Qur'anul Karim dengan nama beliau sendiri. Ya. Baik. Itu sudah selesai ya. Kita anggap selesai soal yang pertama ini. Ya. Jadi ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, maka dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang sudah kita terangkan tadi. Baik. Kemudian yang kedua di sini kita lihat di masalah yang kedua, atau soal yang kedua, dikatakan di situ udkur nasaba nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditambah situ ya kata sallallahu alaihi wasallam. Udkur nasaba nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya sebutkanlah nasab nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah kita tahu nama nabi kita harus tahu nasabnya. Nasab itu kan garis keturunan beliau. Dia ini anaknya siapa? Kan begitu. Siapa neneknya atau kakeknya ya? Siapa lagi kakek buyutnya di atas? Ya, itu yang ditahu minimal. Ya, maka dijawab di situ kita bawakan jawabannya adalah Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ya. Ibnu Hashim. Nah, Muhammadu ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ya, ini minimal dihafal 4 nama ini. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Itu kadar wajibnya ya. Ya, kalau mau dicari lagi bin siapa setelahnya itu masih panjang. Sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, nanti kita akan singgung sebentar insyaallah taala sedikit. Baik. Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik. Itu 4 nama ya dihafalkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Ini nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah tahu namanya, yang kedua kita tahu apa? Nasabnya. Ya. Ini beliau kan sudah jelas. Namanya Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji. Ya. Yang banyak pujiannya begitu. Ya. Ayahnya namanya Abdullah. Ya. Kemudian kakeknya namanya Abdul Muttalib. Ya. Ini Abdul Muttalib bukan nama aslinya ya. Kalau diterangkan di sirah itu, nama Abdul Muttalib ini adalah Syaibah. Ya. Namanya siapa? Syaibah. Ya, dia dikatakan Abdul Muttalib, kan Abdu kan hamba. Al-Muttalib. Al-Muttalib ini pamannya. Ya, pamannya. Budaknya Al-Muttalib. Kenapa dikatakan budaknya Al-Muttalib? Karena dia ketika itu sering ikut pamannya berdagang begitu. Ya, sampai berubah warna kulitnya karena sering jalan begitu ya, di bawah terik matahari. Ya. Jadi orang-orang lihat ada si Al-Muttalib, dia bawa anak-anak begitu kan? Ya, dia bawa anak atau yang semisal itu umurnya, maka dikiralah dia siapa? Hambanya atau budaknya siapa?
Al-Muttalib. Ya, dipahami ya? Kalau namanya bukan itu. Namanya siapa? Syaibah. Ya, itu nama aslinya ya. Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Syaibah. Tapi ma'ruf dengan siapa? Abdul Muttalib. Ya. Dipahami ya? Karena tadi itu dikisahkan ya. Dan kemudian nama kakek buyutnya ke atas yaitu bin Hashim. Ya, Hashim juga ini bukan nama aslinya ya. Bukan nama aslinya. Ya. Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Ya, nama aslinya Amr. Apa arti Hashim? Hashim ini kalau dari sisi asal maknanya dia yang dikatakan pembuat adonan. Ya. Pembuat apa? Adonan. Nah, mungkin kalau sekarang mirip-mirip koki, gitu ya. Ya. Tapi dia khusus masalah apa? Mengadon makanan begitu ya. Dan itu ada kisahnya diterangkan ya. Di Mekah ketika itu terjadi paceklik. Ya, terjadi kekeringan. Ya, si Hashim ini orang yang dermawan ya. Ya, yang punya banyak harta ketika itu. Dan dia membuatkan adonan, mencampurkan gandum dicampur dengan daging, diaduk begitu, digiling. Ya, dulu belum ada mesin ya. Kalau sekarang, tapi dulu itu digiling saja pakai manual. Ada adonan dibuatkan makanan yang banyak begitu dari campuran gandum dengan apa? Daging. Kemudian digiling, diadon begitu ya. Nah, lalu dia bagi-bagikan kepada penduduk Mekah ketika itu. Nah, dari situlah dia dikatakan apa? Hashim. Ya, orang yang mengadon. Tapi tadi nama aslinya siapa? Amr. Ya. Jadi kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang lain, nama Nabi kita itu Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin siapa? Bin Amr. Begitu ya. Hanya itu tidak terkenal ya. Yang lebih terkenal itu ini, yang ada di buku-buku ya. Iya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini dihafal ya. Kalau mau ingin kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad itu kan banyak. Kalau nama Muhammad ya, kalau hanya sekedar nama Muhammad itu kan banyak nama Muhammad. Hanya kan yang membedakan namanya binnya nanti, bin siapa kan? Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa. Ini kan banyak orang-orang yang bernama siapa? Muhammad. Iya. Dipaham ya? Tapi ketika dia hafal nama Nabi kita dengan ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya, itu sudah kadar yang cukup. Sudah kadar yang apa? Yang cukup. Jelas ini ya? Ini soal yang kedua. Iya. Jadi dihafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, tadi dihafal dengan nama aslinya ya, kalau bisa. Abdul Muttalib nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Kalau Hashim nama aslinya siapa? Amr. Ya, baik. Ini soal yang kedua selesai. Ya, ini diajarkannya kepada anak-anak. Nah, cukup dihafal 4 saja dulu. 4 nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu kadar yang memudahkan. Baik. Kemudian soal yang ketiga dikatakan di situ, min ayyi qabilatin huwa? Ya. Min ayyi qabilatin huwa? Nah, dari kabilah mana dia? Ya. Dari kabilah mana beliau? Nah, maka dijawab di situ, min qabilati Quraisy. Ya. Min qabilati Quraisy. Itu berbeda harakatnya ya. Ada yang salah itu. Min qabilati Quraisy. Dari kabilah Quraisy. Ya. Baik. Dari kabilah apa? Quraisy. Ya, Quraisy ini sebenarnya dari kakek Nabi SAW ke atas ya, kalau mau dibaca lebih apa? Lebih lanjut lagi dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau saya sebut dari nasab beliau,
Nanti saya bagikan di grup nanti ya, supaya lebih jelas nanti. Sudah tersebar nih. Ini dari hal yang sudah ma'ruf ya di kalangan para ulama. Ya, hal yang disepakati oleh para ulama dari nasab beliau, dari nama beliau sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Jadi tadi kan sudah kita tahu berapa nama? Ada 4 nama ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kadar tambahan kalau mau dihafal sampai ke Quraisy itu ada ya. Diterangkan setelah bin Hashim itu bin Abdi Manaf. Ya. Bin Abdi Manaf. Setelah Abdi Manaf bin Qusay. Ya. Setelah bin Qusay bin Kilab. Ya. Setelah bin Kilab bin Murrah. Nanti dikirim ya dari nasabnya insyaallah. Gampang. Setelah bin Murrah bin Ka'ab. Setelah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Setelah bin Lu'ay bin Ghalib. Ya. Setelah bin Ghalib baru bin Fihr. Fihr ini kata para ulama ini dari nama lain Quraisy. Dari nama lain apa? Quraisy. Jadi kalau kita baca dari ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya bin Abdi Manaf ya bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ya. Fihr ini itu yang dikatakan Quraisy. Ya, sampai di situ ya. Dari asal keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Quraisy. Nah, baik. Nanti insyaallah jelas kalau lihat dari tampilan itu nama-namanya akan mudah insyaallah. Gampang dihafal. Ya, gampang dihafal. Ini saya hanya baca saja secara ringkas. Nanti insyaallah taala akan dilihat nanti dari tampilannya. Baik. Itu asal dari apa? Kabilah beliau ya, dari suku Quraisy. Ya, dan Quraisy ini dia merupakan nenek moyangnya orang-orang Arab. Ya. Jadi semua orang yang hidup di Mekah, di Hijaz, ya, di Taif dan seterusnya begitu sekitarnya, ya, bahkan dari nenek moyang dari Khulafa ar-Rasyidin, dari nenek moyangnya Abu Bakar As-Siddiq, nenek moyangnya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, seterusnya dari apa khalifah-khalifah yang datang setelahnya di situ ya, dari khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu semuanya kembali ke siapa? Ke suku Quraisy ini, ya, ke suku Quraisy. Dipahami ya? Dari orang yang bernama Quraisy. Jadi nama orangnya Quraisy itu. Tapi tadi nama lainnya siapa tadi? Fihr aslinya ya. Ya. Taib bin Fihr. Taib. Ini ringkas ya dari uraian tadi. Dari kabilah mana beliau? Maka dikatakan dari apa? Quraisy. Dari Quraisy. Taib. Kemudian yang keempat sekarang ya. Soal yang keempat dikatakan di situ ila man yarji'u qabilatu Quraisyin. Ya. Ila man yarji'u qabilatu Quraisyin, kepada siapa kabilah Quraisy itu berasal kembali begitu ya. Kalau dicari asalnya lagi di atas, maka dijawab ila Kinanata, wa Kinanatu minal Arab. Dia kembali kepada Kinanah, ya, dan Kinanah ini dari Arab. Ya. Ini ada nama lain lagi ya. Jadi antum hafal di sini nama-nama ini minimal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, langsung lompat ke mana? Bin siapa begitu sudah dihafal. Dapat apa? Bin Quraisy. Gitu kan? Atau bin Fihr tadi. Nama lainnya siapa? Quraisy. Nah, Quraisy ini dari anak-anaknya siapa? Kinana. Ya, ini kalau kita lanjutkan lagi ke atas, ada lagi bin sampai dapat Kinana. Dipahami ya? Baik. Ya. Kita lanjutkan dari binnya supaya lebih jelas. Nanti akan ada tampilannya nanti ya, insyaallah taala di grup.
Jadi tadi sudah berhenti di mana? Kita berhenti di Fihr tadi. Fihr ini nama lain dari Quraisy. Setelah Quraisy ada situ bin Malik. Iya, bin Malik. Setelah bin Malik, bin An-Nadhr. Iya, bin An-Nadhr pakai dha ya. An-Nadhr. Setelah bin An-Nadhr itulah bin Kinanah. Bin Kinanah. Jadi Quraisy, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, begitu ya. Bin Kinanah. Jadi dia nama orang juga ya, Kinanah ini. Ya. Setelah Kinanah itu masih ada lagi bin begitu sampai Nabi Ismail alaihissalam. Jelas ya? Kita tidak terangkan dulu ya. Jelas antum hafal dulu sini nama-nama ini. Setelah Hashim tadi langsung lompat ke bin siapa begitu? Quraisy. Langsung lompat lagi kemana? Ke bin Kinanah. Ya, bin Kinanah. Baik. Ya. Dan Kinanah ini kata para ulama dari bangsa Arab. Ya, dari bangsa apa? Arab. Baik. Sekarang kita terangkan sedikit dulu ya masalah apa ini? Penamaan Arab itu. Ya. Jadi suku Arab itu ada 3 macam. Ya. Suku Arab itu ada 3 macam. Jadi kalau kita bahas ini masalah mengenal Nabi Muhammad ini, otomatis kita akan belajar sirah ya. Belajar masalah apa? Sejarah. Ya, ini dari cabang dari ilmu sirah. Dari ilmu sirah. Nah, jadi Arab itu kan ada 3 macam ya, secara asalnya. Ada yang namanya Arab Baidah. Ini satu. Ada yang namanya Arab apa? Baidah. Yang kedua ada yang namanya Arab Aribah. Iya, Arab Aribah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Ini 3 nama. Ada 3 jenis Arab. Iya, kita ulang tadi yang pertama Arab Baidah. Arab Baidah ini sudah tidak ada sekarang ya. Dia ini Arab keturunan umat Nabi. Ada yang mengatakan dia dari Nabi Hud ya, seperti kaum Ad, kaum Samud, gitu ya, dari kaum Nabi Soleh. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan dia dari keturunan Nabi Nuh, ya, yang sekarang sudah tidak ada. Itu namanya Arab apa? Arab Baidah. Baik, kemudian yang kedua ada yang namanya Arab Aribah. Ya, Arab Aribah ini dia ini ada yang mengatakan dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ini pendapat yang kedua ya. Ada yang mengatakan dari keturunan Nabi Nuh. Dan ya. Dan juga ada yang mengatakan Arab Aribah ini yang kedua ini, dia ini asalnya bukan dari bangsa Arab. Ya, bukan dari bangsa apa? Arab. Tapi dia masuk di Arab dan menjadi orang apa? Orang Arab. Begitu ya. Itu jenis Arab yang kedua, Arab Aribah. Ada 2 tadi maknanya. Ada yang mengatakan dari keturunan Nabi Nuh, dan juga ada yang mengatakan dia dari negeri yang lain begitu, dari Yaman atau yang semisalnya, masuk di Arab dan dia menjadi orang apa? Orang Arab. Dipaham ya? Baik. Ini Arab Aribah namanya. Arab Aribah. Nah, kemudian Arab yang ketiga tadi yang kita bahas, yaitu Arab apa? Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah ini itulah keturunan orang Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Arab Musta'ribah namanya. Ya, orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sudah bisa kita lihat. Berarti dari jenis apa? Arab yang mana? Pertama, kedua atau yang ketiga? Yang ketiga kan? Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Bukan Arab Baidah atau Arab Aribah, tapi dari Arab Musta'ribah. Jelas ini ya? Baik. Itu dari ringkasan pembahasan seputar suku Arab. Iya. Dipaham ya? Dan Kinanah tadi ini dari nenek kakek moyang Nabi kita ya. Iya, itu dari
bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dan sudah diterangkan tadi rincian. Al-Arab di sini maksudnya Arab musta'ribah. Arab musta'ribah. Baik, jelasin ya. Baik, jadi kalau ditanya tadi seperti itu. Kepada siapa kabilah Quraisy itu berasal? Dikatakan dari Kinana. Dan Kinana dari bangsa Arab. Ya, dari bangsa Arab. Itu jadi sekaligus ini sudah kita tahu bangsa beliau ya. Ya. Jadi beliau kan sudah ditahu tadi. Ayahnya siapa? Kakeknya siapa? Itu kan ke atas. Sukunya apa? Suku apa tadi? Quraisy. Dan bangsanya bangsa apa? Bangsa Arab. Ya, jelasin ya. Baik. Itu selesai sudah. Dari ringkasan apa sampai di situ ya. Baik, sekarang kita masuk di soal yang kelima. Ini yang lebih memperjelas lagi dari nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di halaman 21 di situ. Soal yang kelima, ila man yarji'u nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Ila man yarji'u nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada siapa nasab beliau sallallahu alaihi wasallam kembali? Ini maksudnya ujungnya ya begitu ya. Ujungnya. Ya, maka dijawab itu Ismailu ya ibni Ibrahim alaihi wassalam. Ya, kembalinya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, atas keduanya assalam. Nah. Jadi ini kalau lihat ujungnya seperti itu ya. Ya. Ini sudah para nabi ini jelas. Nabi Ismail dan Nabi siapa? Ibrahim. Ya. Jadi kalau mau diurut lagi, saya bacakan lagi tadi lanjutan bin-binnya tadi ya. Jadi setelah dapat Kinana, di atasnya lagi ada bin Khuzaimah. Ya. Bin Khuzaimah, setelah itu ada bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nazar, ya, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, Adnan ini sudah jelas. Setelah Adnan itu adalah bin Ismail, ya, bin Ibrahim alaihim assalatu ajma'in. Baik. Bin Kinana, salam tadi ya, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ismail. Ya, setelah Ismail kan jelas, yaitu bin Ibrahim alaihissalam atau alaihissalam. Baik. Nanti insya Allah akan dikirim ya dari nasab Nabi kita secara lengkap. Baik. Jadi ujungnya kepada Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Baik, jelas ini ya. Jadi kalau kita baca lengkap, saya ulang dari awal tadi ya, dari nasab Nabi kita dari Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr yang dari Quraisy ya, bin Malik bin Nadar bin Kinana, tadi ya sudah kita singgung Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas, ini bukan Nabi Ilyas ya, bukan, lain lagi nih, bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail. Ya, Ismail bin Ibrahim. Jelas ya? Ini banyak ya. Itu orang Arab, mereka itu perhatian sama nasab ya. Sampai puluhan begitu ke atas masih bisa dihafal. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ya, setelah Nabi Ibrahim itu ada silang pendapat ya, sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga menyebutkan nama-nama tapi ada silang pendapat. Tapi kalau dari Nabi kita sampai ke Nabi Ismail itu tidak ada apa? Silang pendapat di situ. Itu terjaga nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Nanti akan dikirimkan ya dari nasabnya supaya lebih dilihat lebih jelas. Baik. Jadi ini selesai sudah pembahasan masalah apa? Nasab Nabi kita. Ya, kemudian tadi sudah diterangkan sukunya suku apa? Dan sudah diterangkan dari apanya? Bangsanya bangsa apa? Bangsa Arab. Baik. Sekarang kita lihat soal yang ke-6. Ini yang lebih mempertajam lagi
dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam lihat situ. Taib. Aina wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aina wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Ya, dilahirkan ya. Ini gampang jawabannya. Beliau kan lahir di mana? Ya, dijawab situ di Makkah. Ya. Jadi beliau lahir di Makkah. Jadi beliau orang Makkah memang. Dari keturunan Nabi siapa tadi? Nabi Ismail. Jelas kira ya? Baik. Ya. Di rumah Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan di rumah Abu Talib. Dan juga ada yang mengatakan di rumah Abdullah, ayah beliau ketika itu. Nah, di Mekah. Dan sampai sekarang itu ada ya tempat kelahiran Nabi SAW. Dia tidak jauh dari Masjidil Haram. Ya. Kalau sekarang ini dibuatkan bangunan di situ ya, kayak perpustakaan di situ, yang merupakan tempat dari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang sekarang mengatakan Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi di situ. Ada bangunannya sekarang dibuatkan perpustakaan di masa sekarang ini ya, di dekat Masjidil Haram. Baik. Ya. Jadi jelas dari orang Mekah ya, jelas. Ada silang pendapat boleh lahir di waktunya kapan, apakah di malam hari atau di siang hari. Ya, sebagian ulama ada yang menguatkan dia lahir di siang hari. Lahir di siang hari. Adapun yang mengatakan di malam hari itu dari riwayat yang lemah. Dari riwayat yang lemah. Baik. Ini soal yang keenam ya. Jelas, ringkas dia. Jadi di mana Rasulullah SAW dilahirkan? Maka dijawab di mana tadi? Di Mekah. Baik. Dan Mekah dia nama kota dari masa dahulu sampai sekarang. Namanya apa? Mekah. Dan kadang dalam Al-Quran disebut dengan Bakkah. Ya, dengan Bakkah. Itu nama lain dari apa? Dari Mekah. Ya. Baik. Dulunya disebut Bakkah. Ya. Dan kadang yang lebih masyhurnya ini disebut dengan apa? Kota Mekah. Ya, sampai sekarang. Baik. Kemudian soal yang ketujuh. Ini juga ringkas ya. Yang ketujuh dikatakan di situ mata wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mata wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ini kalau tadi kan tempatnya. Sekarang apa? Waktunya kapan? Ya. Dijawab di situ fi amil fil min syahri Rabiul Awal. Ya. Fi amil fil min syahri Rabi' al-Awwal. Yaitu di tahun gajah, pada tahun gajah dari bulan Rabiul Awwal. Dipahami ya? Di tahun gajah dari bulan Rabiul Awwal. Ini yang disepakati ya. Tanggalnya tanggal berapa? Itu silang pendapat ya. Nah, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12. Dan ini yang paling masyhur ya. Iya. Nah, ada silang pendapat. Ada lagi yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan tanggal belasan begitu lagi ke atas sampai lebih 20. Iya. Yang jelas tanggalnya ada silang pendapat. Ya, lebih dia jelas di bulan apa? Rabi' al-Awwal, di tahun gajah. Ya, tahun gajah ini dikatakan ya tahun gajah karena ketika itu ada tentara bergajah yang ingin menyerang apa? Ka'bah di tahun itu ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka ya dengan diutusnya apa? Burung ababil. Itulah ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang sering kita hafal ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sampai akhir surah itu kan. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu ya memperlakukan apa? Ashabul fil, tentara bergajah dari itu yang ingin menyerang merobohkan apa? Ka'bah. Ya.
tapi halangi oleh Allah, dibinasakan mereka dengan dikirimkannya burung ababil. Ya. Baik, itu panjang kisahnya kalau mau dibahas ya di surah Al-Fil. Ya. Jelas di tahun itu Nabi SAW dilahirkan. Kalau mau diukur jaraknya, ya jaraknya itu kan 53 tahun sebelum hijrah. Karena Nabi SAW itu kan hijrah ke Madinah di umur 53 tahun. Nanti kita akan terangkan ya. Nah, di umur 53 tahun. Baik. Ya. Jadi tanggalnya ada silang pendapat ya. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 9 atau tanggal 12. Baik. Kalau dihitung dari bulan Masehi, dari tanggal Masehi, ada juga yang hitungnya para ulama di masa kini itu bertepatan dengan tanggal 20 April. Ya, 20 apa? 20 April tahun 571 Masehi. Ya. 20 April tahun 571 apa? Masehi. Itu kalau dilihat di tahun Masehinya ya. Ya. Masehi kan sudah ada duluan daripada tahun apa? Hijriyah. Ya. 20 April tahun 571, ada yang mengatakan 72. Ya, dia akan mengatakan tahun 570. Ini ada silang pendapat ya. Yang jelas tanggalnya tanggal 20 April. 20 April 570. Ada juga yang mengatakan 571. Ada juga yang mengatakan 572. Masih. Baik. Itu dari kalau mau disamakan dengan tanggal tahun Masehi. Ya. Tapi tidak ada sahabat yang merayakan ulang tahun Nabi SAW ya. Ya. Tanggal 20 April Nabi ulang tahun. Tidak ada begitu. Atau tanggal Rabiul Awalnya 8 atau 12. Itu tidak ada ya. Yang merayakan ulang tahun Nabi SAW. Ya. Nanti di masa-masa kini baru ada yang mengadakan maulid. Tapi di masa sahabat itu tidak ada yang merayakan dari ulang tahun Nabi Muhammad SAW, karena terdapat padanya tasyabbuh pada orang-orang kafir dan banyak lagi pelanggaran yang lainnya dalam masalah itu ya. Tapi jelas ini ringkasannya. Jadi kalau ditanya kapan Nabi kita lahir, ya kalau yang disepakati jelas. Di mana tadi? Di tahun gajah dari bulan Rabiul Awal. Ya. Kalau mau dilihat tanggalnya itu ada silang pendapat tadi ya. 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Kalau tahun Masihnya tadi itu tanggal 20 April. Tahunnya ada silang pendapat. Ada yang mengatakan 570, 571, 572. Baik. Masih jelas ini ya. Itu ringkasan soal yang ke-7. Baik, soal yang ke-8 terakhir dari pembahasan kita di sini, yaitu tentang masalah umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di situ kam umruhu sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur beliau sallallahu alaihi wasallam? Kami itu kan berapa? Kapan umur beliau sallallahu alaihi wasallam? Berapa umur beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka dijawab di situ Salatun wa sittuna sana. Salatun wa sittuna sana. Ya, salatun kan 3. Sittun 60. Sana tahun. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita 63 tahun. Jelas ya? Tapi ini yang jelas ya diterangkan oleh para ulama kita. Dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari dan juga dikuatkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Maksudnya umur beliau itu 63 tahun. Tapi ingatin ya, ini dihitung pakai tahun apa ini? Tahun Masehi itu tahun Hijriyah? Hah? Hijriyah ya, Hijriyah. 63 tahun itu maksudnya dihitung dari tahun Hijriyah. Karena beda ya kalau hitungannya nanti dengan tahun Masehi itu. Mungkin kalau Masehi mungkin bisa lebih 63 tahun.
Dipahami ya? Atau mungkin kurang. Nanti dihitung. Itu kan bukan urusan kita di situ ya. Yang jelas ini kalau dikatakan 63 tahun itu dikembalikan pada tahun Islam, bukan tahun Masehi ya. Itu Masehi kan bukan tahun kita, itu tahun orang-orang kafir. Ya. Tahun Islam itu tahun Hijriyah. Dipahami ya? 63 tahun berdasarkan penanggalan tahun apa? Hijriyah. Itu kan diterangkan ini beliau wafat itu kan di bulan Rabiul Awal juga sama. Ya. Tapi saya lupa tadi di situ ya, saya lupa tadi terangkan harinya ya. Jadi hari beliau dilahirkan itu kan tadi kan sudah ditahu ya, di tahun gajah di bulan Rabiul Awal. Ya, harinya hari apa? Itu ada hari dalam riwayat Imam Muslim ya. Diterangkan ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis. Maka Nabi terangkan di situ, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Dan hari ketika aku diturunkan, maksudnya diturunkan, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau lahir di hari Senin, itu tidak ada Islam pendapat ya dalam masalah ini. Hari Senin itu dari hari yang disepakati oleh para ulama. Baik. Dan beliau juga wafat di hari Senin juga. Beliau juga wafat di hari apa? Senin. Nanti akan datang insyaallah di soal-soal berikutnya tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekira itu dulu ya. Ini dari 8 soal dulu. Penjelasan ringkas tentang apa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berikutnya kita akan masuk di pembahasan-pembahasan yang khusus dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah penerimaan wahyu dan seterusnya. Baik. Sekira itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di pagi hari ini. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Lakukan kayak membela Palestina dan mengumpulkan dana, apakah itu dibelakang oleh syariat? Tapi masalah yang pertama tadi tanyakan masalah apa tadi, semangat ya dalam menuntut ilmu agama. Ya. Kiat-kiatnya banyak sekali ya kalau mau diterangkan di situ. Nanti kita akan buka kitab khusus ya tentang masalah ini. Ada buku 20 prinsip ya dalam mempelajari ilmu agama. Nanti kita akan bahas setelah buku ini insyaallah taala ya. Itu dari rangkaian pembahasan kunci-kunci ilmu ya. Kunci-kunci ilmu syar'i. Ya. Ada karangan dari ulama kita itu ya. 20 prinsip. Tadi diantaranya itu masalah apa? Semangat. Ya, seorang yang mempelajari ilmu agama itu dia harus punya semangat. Ya. Itu kan diterangkan oleh para ulama dalam 2 bait syair. Kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Ya. Kata para ulama, jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya itu menapak di bumi. Dia berjalan seperti manusia biasa. Tapi semangatnya kata ulama itu tergantung di bintang Thuraya. Tergantung di bintang apa? Thuraya. Tinggi di langit semangatnya begitu ya. Jadi dari hal yang dibutuhkannya dalam mempelajari ilmu agama. Dari hal-hal yang dengannya seorang bisa bersemangat dalam mempelajari ilmu, yang pertama dia harus ikhlaskan niatnya dalam belajar. Ini juga ada pembahasan khusus juga ya di buku itu, nanti kita akan terangkan. Bagaimana cara dia ikhlas, dia belajar agar dia niatkan menghilangkan kejahilannya begitu kan. Dia belajar agar dia bisa amalkan ilmu itu. Dia belajar agar dia bisa apa? Ajarkan kepada yang lainnya. Itu kan dari niat-niat dijaga ya. Nah, itu dari niat-niat dalam belajar. Kalau dia jaga niat ini, dia akan bersemangat. Ya, insyaallah taala dalam mempelajari ilmu agama akan dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kiat juga ketika seorang dia tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama, dia belajar itu ada targetnya, ada target ya. Dia tahu apa yang dia akan pelajari, buku apa yang dia akan bahas, yang dia belajar kepada guru. Tidak sembarang saja hadir talim begitu. Ya duduk pulang, tapi tidak dia tahu apa yang dia pelajari. Ya, itu dari metode juga dalam menjaga semangat dalam belajar ya. Ada buku-buku yang dia pelajari di situ. Dan itu ada gambaran-gambaran, kita akan
ajarkan nanti insyaallah taala ya. Ada bidang-bidang ilmu itu, setiap bidang ada buku-bukunya, nanti kita akan pelajari insyaallah taala. Dari kunci-kunci ilmu syar'i, pokok-pokok ilmu syariat. Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang dengannya juga seorang bisa semangat dalam mempelajari ilmu agama, ini berteman dengan teman-teman duduk yang baik, yang punya semangat juga. Ya, jangan bergaul dengan teman-teman yang malas. Kalau dia lihat temannya yang malas, dia akan malas juga nanti ya. Ya, ini lingkungan perlu diperhatikan ya. Ya duduk dengan teman-teman yang punya semangat yang tinggi juga dalam mempelajari ilmu agama. Baik. Itu nanti juga ada kiat-kiat yang akan diterangkan nanti di buku itu yang kita singgung tadi itu. Ada 20 prinsip dari metode seorang dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja dulu ringkasan. Nanti insyaallah mungkin penyebaran lebih luasnya nanti akan dibahas di buku itu. Ya, tadi yang kedua masalah Palestina ya. Yaitu sepanjang dari dari dana yang dikumpulkan sampai kepada mereka, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Itu sepanjang dijaga memang sampai ya, jalurnya jelas sampai kepada mereka, tidak disalahgunakan, maka tidak ada masalah. Dan sekarang sudah ada ya, insyaallah taala dari para ikhwah kita begitu, para ustadz yang membuka di situ jalurnya. Ya, kalau mau donasi ke Palestina itu ada. Itu sudah disebar kemarin di grup juga ya. Tinggal dilihat saja di situ, ada nomor rekeningnya jelas lengkap di situ ya. Ini dari hal yang sangat dianjurkan ya, membantu dari saudara kita yang tertindas di negeri Palestina. Dan itu ada masalah Palestina itu luas pembahasannya ya. Ada dari kalangan para ulama yang membahas tentang masalah-masalah yang dibahas di Palestina itu. Tadi kan ditanyakan hanya masalah apa tadi? Masalah pengumpulan dana itu. Itu dari hal yang terpuji, dianjurkan ya. Ya, tapi ingat tadi dicek dulu ya. Dari jalurnya di situ dipastikan orang yang terpercaya tidak tuh dalam masalah itu. Dan itu sudah ada tadi ya, sudah kita sebar juga di grup itu tentang jalur ke situ ya. Kalau mau ingin menyumbang ada. Insyaallah sampai. Insyaallah sampai kepada mereka yang membutuhkan di sana. Baik. Tapi saya kira itu dulu ya. Ini dari akhir jelas gitu. Ada yang lain? Saya kira sudah tidak lagi. Dan kita akhiri majelisnya. Semoga manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.